Salum, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kamu melihat sebuah gereja yang penuh sesak setiap minggu? Ibadahnya ramai, parkir penuh, kursi tambahan selalu habis, dan semua orang seolah bergairah. Secara naluri, kita berpikir bahwa gereja seperti ini pasti diberkati Tuhan. Ramai berarti benar, besar berarti berhasil. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ukuran kesuksesan gereja di mata Tuhan sama dengan ukuran kesuksesan di mata manusia? Pertanyaan ini mungkin terasa mengganggu, bahkan menakutkan, karena selama ini kita diajarkan bahwa gereja yang besar dan ramai adalah bukti berkat Tuhan. Namun Alkitab menunjukkan kisah yang berbeda. Ada kalanya umat Tuhan sangat ramai, tetapi justru sedang berada dalam kemurtadan. Ada kalanya nabi Tuhan berdiri sendirian, tetapi itulah yang benar di hadapan Tuhan. Inilah fakta yang jarang diketahui. Keramaian gereja bukan jaminan bahwa gereja itu disukai Tuhan. Di video ini, kita akan membongkar mitos bahwa ramai berarti benar. Bukan untuk merendahkan gereja manapun, tetapi untuk membuka mata kita semua, supaya kita tidak tertipu oleh angka dan popularitas. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak mencari gereja yang ramai, tetapi gereja yang setia. Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena apa yang akan dibahas mungkin sedang terjadi di sekitarmu tanpa kamu sadari. Sepanjang Alkitab, Tuhan tidak pernah menjadikan jumlah sebagai indikator kebenaran. Ketika Yesus berada di dunia, ribuan orang mengikutinya. Namun ketika Yesus berbicara tentang makan dagingnya dan minum darahnya, banyak murid yang mundur dan tidak lagi mengikut dia. Yohanes 6 ayat 66. Keramaian yang tadinya besar tiba-tiba surut. Apakah Yesus kemudian panik dan mengubah ajarannya agar lebih populer? Tidak. Justru ia bertanya kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 67. Yesus lebih mengutamakan kebenaran daripada popularitas. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat Elia yang berdiri sendirian di Gunung Karmel melawan 450 nabi, Baal, dan 400 nabi. Asera 1 Raja-Raja ayat 18. Dari segi jumlah, Elia kalah telak. 1 melawan ke-850, namun Tuhan menyertai Elia, dan api dari langit turun, membuktikan siapa yang benar. Keramaian tidak pernah menjadi bukti bahwa Tuhan ada di sana. Justru seringkali, keramaian justru menjadi tempat di mana kebenaran dikompromikan, agar semakin banyak orang merasa nyaman. Mengapa gereja bisa menjadi ramai? Karena ia menyajikan apa yang orang ingin dengar. Rasul Paulus sudah memperingatkan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya, untuk memuaskan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Gereja yang hanya mengedepankan popularitas akan cenderung menghindari ajaran yang keras tentang dosa, pertobatan, kekudusan, dan akhir zaman. Yang ditonjolkan adalah kasih tanpa syarat, berkat jasmani, dan motivasi hidup yang positif. Inilah sebabnya, mengapa gereja yang paling keras memberitakan kebenaran justru sering tidak ramai, karena kebenaran seringkali tidak nyaman. Yesus sendiri berkata bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan sedikit orang yang menemukannya. Matius 7 ayat 14. Jika sebuah gereja sangat ramai dan semua orang merasa nyaman tanpa pernah ditegur dosanya, tanpa pernah diajak bertobat sungguh-sungguh, tanpa pernah mendengar tentang harga mengikut Kristus, maka patut dipertanyakan, apakah ini gereja yang sedang berjalan di jalan yang lebar? Dalam kitab Wahyu, Yesus mengirimkan pesan kepada 7 jemaat. Tidak semua jemaat yang besar dan terkenal mendapat pujian. Jemaat di Efesus dikenal rajin bekerja, tetapi Yesus mengecam karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 4. Jemaat di Sardis terkenal, tetapi Yesus berkata, engkau terkenal sebagai hidup, padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1. Sebaliknya, jemaat di Smyrna dan Philadelphia tidak disebut besar atau kaya, tetapi Yesus memuji kesetiaan mereka. Ini adalah peringatan keras bagi kita. Sebuah gereja bisa memiliki gedung megah, ibadah yang spektakuler,
dan jemaat yang membludak. Tetapi di mata Tuhan, ia bisa mati. Jumlah tidak pernah menjadi faktor penentu dalam penilaian. Tuhan, yang Tuhan lihat, adalah kesetiaan kepada kebenaran, kasih yang murni, dan kekudusan hidup. Jika kita menilai kebenaran dari seberapa ramai gereja, kita sedang menggunakan logika dunia, bukan logika sorga. Ketika gereja menjadi ramai karena menyajikan paket ibadah yang menarik, ada bahaya besar. Jemaat dibesarkan dalam iman yang dangkal. Mereka datang karena musik enak, khotbah menghibur, suasana menyenangkan, bukan karena kerinduan akan kebenaran atau kesadaran akan dosa. Akibatnya, ketika badai kehidupan datang, ketika penderitaan menimpa, ketika iman diuji, mereka mudah goyah dan jatuh. Yesus mengajarkan tentang benih yang jatuh di tanah berbatu. Ia mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Matius 13 ayat 20 dan 21. Iman yang dibangun di atas hiburan dan popularitas tidak akan bertahan dalam ujian. Gereja yang benar adalah gereja yang membangun jemaat di atas dasar firman yang kokoh, bukan di atas kemeriahan yang sementara. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membangun gereja yang ramai, tetapi gereja yang setia. Setia kepada firman, setia kepada kebenaran, setia kepada panggilan, meskipun harus berdiri sendiri. Dalam Mazmur 1, orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak berbicara tentang jumlah, tetapi tentang kedalaman akar. Pohon yang besar dan rimbun tidak selalu berarti kuat. Yang kuat adalah yang akarnya dalam. Saudara, mungkin gerejamu kecil, mungkin hanya segelintir orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mungkin kamu merasa sendirian di tengah arus gereja besar yang populer. Jangan kecewa. Tuhan melihat kesetiaanmu. Elia sendirian, tetapi Tuhan menyertainya. Yeremia sendirian, tetapi firman Tuhan menjadi api yang membakar di dalam tulangnya. Jangan ukur kebenaran dari keramaian, ukurlah dari kesesuaian dengan firman Tuhan. Hari ini, Tuhan memanggil kita untuk memeriksa hati. Apakah kita memilih gereja karena ramai, atau karena benar? Apakah kita datang ke gereja untuk mencari kenyamanan, atau untuk mencari kebenaran? Apakah kita lebih terkesan dengan jumlah jemaat, atau dengan kesetiaan firman yang diberitakan? Jangan biarkan keramaian membutakan matamu terhadap kebenaran. Gereja yang benar belum tentu ramai, dan gereja yang ramai belum tentu benar. Yang Tuhan cari adalah umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jumlah bukanlah masalah, kesetiaanlah yang utama. Jika selama ini kamu merasa nyaman dalam keramaian, tetapi tidak pernah bertumbuh dalam kebenaran, inilah saatnya untuk bertobat. Sekaranglah waktunya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar ikut-ikutan ramai. Jangan takut menjadi kecil di mata dunia, jika itu berarti setia di mata Tuhan. Karena pada akhirnya yang akan Tuhan puji bukanlah gereja yang besar di dunia, tetapi gereja yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.